down, yeah. I've been feeling so, I've been. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Ekonomi Manajerial yang diampu oleh dosen Rina Febriani, SE MSI. MPM saya 2110070530072. Saya berasal dari Ekonomi Manajerial B. Kali ini saya akan presentasikan materi estimasi perkiraan dan permintaan. Pembelajaran yang pertama, mengetahui pengertian perkiraan permintaan. Nah, yang kedua, mengetahui metode-metode untuk melakukan perkiraan permintaan. Yang ketiga, bisa memilih dan menerapkan metode perkiraan permintaan yang tepat dalam masalah pembuatan keputusan manajerial. Selanjutnya kita masuk ke pengertian estimasi. Estimasi permintaan adalah menentukan bagaimana faktor-faktor mempengaruhi permintaan. Perkiraan ini dimaksudkan untuk mengurangi ketidakpastian atau uncertainty di masa datang yang dihadapi dalam pengambilan keputusan. Penggunaan kata estimasi biasanya terkait suatu hal yang masih dalam prediksi, sehingga bisa benar ataupun salah. Selanjutnya kita masuk ke materi pendekatan estimasi permintaan. Pendekatan estimasi permintaan terbagi dua. Yang pertama, pendekatan riset pasar. Kegiatan penelitian yang dilakukan di masa pemasaran. Kegiatan ini dapat memberikan informasi atau gambaran tentang jenis produk dan jasa baru apa yang bisa mendatangkan keuntungan bagi sebuah bisnis. Yang kedua, ada pendekatan analisis regresi. Pendekatan analisis regresi merupakan suatu metode atau teknik analisis hipotesis penelitian untuk menguji ada tidaknya pengaruh antara variabel satu dengan variabel lain yang dinyatakan dalam bentuk persamaan regresi. Terdapat dua jenis dasar regresi, yaitu regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Selanjutnya ada tahapan-tahapan untuk melakukan estimasi permintaan dengan analisis regresi. A. Menentukan model permintaan. Model menunjukkan keterkaitan antara dua variabel atau lebih. Contohnya ada Qx sama dengan F dalam kurung X1, X2, X3 sampai Xi dan seterusnya. Contoh kedua yaitu Qx sama dengan F dikali Px kali Lx dan kali Sx dan seterusnya. Yang B, mengumpulkan data dari variabel. Perlu ditentukan jenis data, apakah berupa data cross section atau data time series. Data cross section sendiri berarti data yang menunjukkan sekumpulan observasi atau variabel tertentu dari berbagai unit observasi dalam periode waktu tertentu. Sedangkan data time series atau deret waktu merupakan pengamatan satu atau beberapa variabel yang diambil secara beruntun terhadap interval waktu yang tetap. Selanjutnya, menentukan bentuk persamaan permintaan. Bentuk persamaan dapat dibedakan menjadi dua macam, persamaan linear dan persamaan tidak linear. Selanjutnya, yang keempat ada melakukan perhitungan persamaan regresi, dan yang kelima ada menguji hasil regresi. Pengujian dilakukan terhadap 4 hal, yaitu yang pertama uji tanda, yang kedua uji signifikan, yang ketiga ada uji determinasi, dan yang keempat ada uji penyimpangan regresi. Dari cara yang pertama yaitu uji tanda, berarti uji ini menyangkut tanda positif atau negatif dari nilai koefisien dan mengujinya apakah sesuai dengan dasar teori yang ada. Lalu yang kedua yaitu uji signifikansi, yaitu uji ini dimaksudkan untuk mengukur keberartian hasil secara statistik dari perkiraan parameter atau mengukur derajat keyakinan dari setiap perkiraan parameter. Uji yang digunakan adalah uji T dan uji F. Uji T digunakan untuk menguji apakah ada hubungan linear antara variabel dependen dan variabel independen. Bila uji T untuk persamaan menunjukkan hasil signifikan untuk semua parameter, berarti masing-masing akan berpengaruh secara signifikan terhadap Qx.
atau permintaan. Untuk mengetahui apakah uji T signifikan atau tidak dilakukan dengan cara membandingkan T hitung dengan T tabel. Sedangkan uji F atau analisis variance digunakan untuk menguji besarnya pengaruh semua variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Selanjutnya yaitu uji determinasi. Uji determinasi atau dilambangkan dengan R kuadrat atau disebut dengan R square dimaksudkan untuk mengukur seberapa besar proporsi variasi pada Qx yang dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independen yang ada di dalam persamaan regresi. Jika R square 80%, ini menunjukkan bahwa variabel independen menjelaskan sebesar 80% terjadinya variasi pada Qx. Nah, selanjutnya yaitu uji penyimpangan regresi. Uji yang harus dilakukan untuk meyakinkan bahwa persamaan regresi bebas dari masalah multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, dan harus memenuhi syarat data terdistribusi normal. Selanjutnya kita masuk ke perkiraan permintaan dalam pembuatan keputusan manajerial. Contohnya seperti kasus seorang manajer pemasaran yang ingin memperkirakan besarnya kuantitas yang dibeli atas produk perusahaan terkait dengan iklan yang dilakukan untuk mendukung penjualan suatu produk. Manajer tersebut mempunyai dugaan bahwa semakin banyak dilakukan iklan, maka banyak pula kuantitas yang diminta. Manajer memutuskan untuk menggunakan analisis regresi yang dipandangnya lebih sesuai dengan data yang didapatkan. Sesuai dengan pendekatan analisis regresi, langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama yaitu menentukan model permintaan. Dalam kasus ini, model terdiri dari dua variabel yaitu kuantitas yang diminta sebagai variabel dependen yang dilambangkan dengan Y dan iklan sebagai variabel independen yang dilambangkan dengan X. Model dapat dituliskan Y sama dengan F kali X. Langkah yang kedua yaitu mengumpulkan data variabel. Mengumpulkan data variabel yaitu data kuantitas yang diminta atas produk Y diambil dari data penjualan. Sedangkan data iklan diperoleh dari frekuensi tayang iklan dalam sebulan. Data kedua variabel diambil selama 10 bulan sejak peluncuran produk pertama kali yaitu Januari 2020 dan berakhir Oktober 2020 seperti tabel pada berikut ini. Nah, pada tabel yang tersaji terdapat iklan yang dilambangkan dengan XT terdiri dari 10 bulan yang berjumlah 120. Maka X atau variabel independen yaitu 12 karena 120 dibagi dengan 10 bulan maka hasilnya 12. Sedangkan penjualan yang dilambangkan dengan YT itu variabel dependen berjumlah 500 yang rata-ratanya atau Y barnya berjumlah 50 karena 500 dibagi 10 bulan sama dengan 50. Seperti yang kita lihat, jumlah dari XT dikurang X bar yaitu 0. Selanjutnya ada YT dikurang Y bar. Contohnya pada bulan yang pertama yaitu YT nya 44 dikurang dengan jumlah dari penjualan 50. 44 dikurang 50 sama dengan min 6. Begitu juga hasil yang didapat sampai bulan 10. Dapat kita lihat jumlah dari YT dikurang Y bar sama dengan 0 juga. Selanjutnya ada cara XT dikurang X bar dikali YT dikurang Y bar. Dapat kita lihat pada XT dikurang X bar pada bulan yang pertama yaitu min 2 dikali pada YT dikurang Y bar yaitu min 6 sehingga min 2 dikali min 6 sama dengan 12 karena negatif dikali negatif hasilnya positif. Begitu juga sampai ke bulan 10 sehingga hasil yang didapat yaitu 106. Selanjutnya ada cara XT dikurang X bar dikuadratkan, yaitu hasil 4 yang didapat pada bulan yang pertama dari XT dikurang X bar yang dikuadratkan dari bulan yang pertama dapat dilihat
Pada tabel yang terdapat angka negatif 2 itu dikuadratkan menjadi 4. Begitu juga sampai ke bulan 10 sehingga didapatkan hasilnya 30. Angka yang ketiga yaitu menentukan bentuk persamaan. Dapat penjelasannya yaitu plot data yang diperoleh perlu dilakukan dengan diagram pencari yang dimaksudkan untuk mengetahui bentuk persamaan dari model permintaan perusahaan, apakah linear atau tidak linear. Dapatkan rumusnya YT to P sama dengan A to P ditambah BXT. Lalu langkah yang keempat yaitu menghitung persamaan regresi. Dari perhitungan diperoleh A sama dengan 7,6 dan B sama dengan 3,53, sehingga persamaan regresi menjadi Y to P sama dengan 7,60 ditambah 3,53X, sehingga didapatkan rumusnya A to P sama dengan Y to P dikurang BX bar. Masukkan angka. Berdasarkan angkanya yaitu 50 dikurang 3,533 dikali 12 sama dengan 7,6. Sedangkan yang B sama dengan 106 per 30 menjadi 3,533. Apa makna nilai A dan B yang masing-masing sebesar 7,60 dan 3,53? A sama dengan 7,60 berarti bahwa kuantitas yang diminta atas produk tersebut akan bernilai Rp7.600.000 bila tidak ada iklan yang ditayangkan atau bila X sama dengan 0. Koefisien regresi B menunjukkan besarnya elastisitas permintaan terhadap iklan. Bila B sama dengan 3,53 berarti setiap penambahan satu kali tayangan iklan akan berdampak pada meningkatnya kuantitas yang diminta sebanyak Rp3.530.000. Jika X sama dengan 1, maka Y sama dengan 7,6 ditambah 35,3 dikali 1 sama dengan hasilnya 11,13. Dan jika X sama dengan 5, maka Y sama dengan 7,6 ditambah 35,3 dikali 5 sama dengan 25,25. Dan jika X sama dengan 10, maka Y sama dengan 7,60 ditambah 35,3 dikali 10 hasilnya 60,90. Begitu dan seterusnya. 5 yaitu menguji hasil regresi. Perkiraan di atas akan benar jika persamaan regresi yang dihasilkan juga benar. Pertama adalah uji tanda koefisien regresi B di mana B bertanda positif. Uji kedua adalah uji signifikansi dengan uji T. Uji ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis bahwa B adalah signifikan secara statistik. Lalu uji kecocokan model atau R kuadrat. Untuk mengukur proporsi perubahan total variabel terikat Y yang dijelaskan oleh variabel bebas X. Ini terdapat tabel yang tersajikan dari menguji hasil regresi. Dapat dilihat, sehingga hasil dari YT dikurang YT bar lalu dikuadratkan yaitu hasilnya 65,4830. Lalu dapatkan hasilnya R kuadrat sama dengan 373,84 per 480 sama dengan 0,85. Ini berarti bahwa 85% dari variasi total dalam penjualan perusahaan dipengaruhi oleh variasi dalam pengeluaran iklan perusahaan. Sisanya sebesar 15% ditentukan oleh variabel lain selain iklan. Lalu yang D yaitu terdapat cara koefisien korelasi dilambangkan dengan R kecil. Besarnya R akan ditentukan dari tanda R besar dari 0 hubungan positif yang berarti hubungan positif, dan R kecil dari 0 yang berarti hubungan negatif. Besarnya R dapat ditentukan dari R kuadrat yaitu R sama dengan akar dari R kuadrat sama dengan akar 85 sama dengan hasilnya 0,92. Hal ini berarti bahwa variabel X dan Y mempunyai hubungan yang positif dan kuat.
karena besar dari 0. Dan presentasi dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih perhatiannya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.